Selamat pagi Bapak Ilyas. Jadi Pak, Kami telah menerima surat permohonan Bapak dari pihak admin. ya, Saya mau memastikan nama lengkap Bapak Ilyas Aryansyah, ya, tanggal lahir coba sebutkan. tanggal 22 bulan November tahun 2004. Nomor HP, Nomor HP-nya 0856 4348 4093. jadi Ya, Bapak kembali ingin memohon sertifikasi kompetensi pada kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Jadi ini adalah untuk mendapatkan kompetensi kita harus melakukan asesmen. Apa itu tujuan asesmennya? Yang pertama yaitu mendapatkan sertifikasi. Kenapa? Karena memang Bapak sebelumnya apakah sudah pernah mendapatkan sertifikasi? Jadi makanya kita status tujuan asesmennya adalah sertifikasi. Kemudian untuk bukti persyaratan data dasar yang sudah Bapak bawa, sudah didaftarkan di admin, adalah yang pertama nilai keseluruhan dari hasil belajar. Sudah kami terima, sudah saya cek, ada memenuhi syarat. Kemudian ada surat atau sertifikat PKL, Prakrim Industri ya, kami terima. Kemudian nilai rapor. Bukti persyaratan tadi adalah untuk kelengkapan. Kalau itu tidak ada, mungkin kita tidak akan bisa ke tahap seterusnya. Ya. Jadi di sini ada sudah ditandatangani, sesuai nama. Oke. 8 April 2020. Oke, ya. Jadi rekomendasi oleh LSP berdasarkan ketentuan persyaratan dasar, maka Bapak kami terima dari bukti persyaratan tahap pertama. Selanjutnya kami ingin mengetahui sampai di mana kesanggupan Bapak untuk mengisi asesmen sendiri di dalam format. Coba Bapak baca terlebih dahulu setiap elemennya, kemudian setiap KUK-nya dibaca. Kalau sanggup mengikuti elemen tersebut, mengerjakan elemen tersebut dan KUK-nya, silakan Bapak centang kesanggupan. Namun jika tidak sanggup, silakan Bapak centang belum. Tulis nama. Ini nama saya. Iya, nama. Ya, Di tanggal, kemudian ini tanggal. iya. Bapak, terima kasih. Dan ini syarat dari bukti dasar sudah kami terima, sudah kami cek kembali. Kemudian Bapak, kami akan menyampaikan kepada Bapak tentang perencanaan aktivitas dan proses asesmen. Kenapa asesmen ini dilakukan? Pertama, untuk menentukan pendekatan asesmen yang dilakukan adalah kandidatnya. Kandidat itu Bapak, ya. Bagaimana kita? Yaitu dengan hasil pelatihan. Dari hasil pelatihan itulah baru kita bisa mendekati asesmen untuk menjadi seorang. Kemudian yang kedua, tujuan asesmen. Apa sih tujuan asesmen ini? Asesmen ini tujuannya untuk mendapatkan sertifikasi. Sertifikasi
yang sudah Bapak ajukan, yang dimana sertifikasi itu bisa Bapak gunakan untuk ke jenjang selanjutnya. Kemudian apa sih itu konteks asesmennya? Konteks asesmennya adalah kita nanti, artinya konteks itu tempat, ya, dimana kita itu menjadi tempat kerja simulasi, ya. Kemudian peluang untuk mengumpulkan bukti dalam sejumlah situasi itu terbatas. Bagaimana hubungan antara standar kompetensi dan lain sebagainya, yaitu sebagai bukti untuk mendukung asesmen, ya. Kemudian siapa yang melakukan asesmen? Yang melakukan asesmen adalah di sini adalah LSV, lembaga sertifikasi, ya. Dialah mereka yang melakukan asesmen tersebut. Jadi Bapak sebagai calon peserta. Kemudian konfirmasi dengan orang yang relevan. Jadi nanti kita berkonfirmasi dengan orang relevan siapa mereka, yaitu manajer dari sertifikasi LSV tersebut. Tuan, ya. Tolak ukur asesmen bagaimana, apa yang ditolak ukurnya? Tolak ukur asesmen itu sebagai standar kompetensinya. Apa saja? Yaitu SOP-nya ada. Oke. Kemudian selanjutnya untuk persiapan rencana asesmen ini akan nanti kita mengupas bagian-bagian dari judul yang Bapak ajukan, itu memasang jaringan kabel di kejuruan Bapak, ya. Di situ ada beberapa elemen dan ada beberapa KUK yang akan nanti di asesmennya surat. Terus selanjutnya saya mau bertanya dulu kepada Bapak tentang keadaan Bapak. Apakah Bapak saat ini dalam kondisi yang baik, sehat? Alhamdulillah. Apakah Bapak membutuhkan bantuan dalam beraktivitas? Sama sekali. Bapak sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi kondisi badan Bapak sehat, tidak ada memerlukan bantuan untuk melakukan apapun. Apakah ada gejala-gejala penyakit lainnya? Tidak ada. Oke, selesai, ya. Selanjutnya kita nanti akan berkonfirmasi dengan orang yang relevan, yaitu manajer LSV. Jadi setelah ini nanti kami akan mengkonfirmasi tentang data Bapak ini ke manajer sertifikasi LSV. Maka setelah itu kita akan menguji yang namanya persetujuan. Ini tadi. Sebelum nanti kita melakukan asesmen kegiatan sebelumnya, Bapak harus melakukan persetujuan dengan kami. Ini adalah persetujuan asesmen dan kerahasiaan. Atas nama Ilyas Aryansyah, bukti yang akan kita kumpulkan nanti berbentuk portofolio, verifikasi portofolio, observasi langsung, kemudian hasil tes tulis, kemudian hasil wawancara yang akan kita laksanakan, kita sepakati hari ini juga. Ya, hari ini ya kita sepakati pelaksanaan asesmen ini, cuma nanti ya agak di siang kita adakan, misal nanti di setelah zuhur. Kita kerjakan di sekitar jam 2 kita ya. Tempat di wing. Oke. Dan di sini harus ada yang Bapak ketahui bahwa asesmen ini dilakukan oleh seorang asesor yang menyatakan bahwa tidak akan membuka hasil pekerjaan yang diperoleh karena penugasan sebagai asesor dalam pekerjaan asesmen kepada siapapun atau organisasi siapapun, apapun masih lain kepada pihak yang berwenang sehubungan dengan kewajiban sebagai asesor yang ditugaskan oleh TSP. Begitu juga Bapak sebagai asesi, silakan dibaca yang kuat ini Pak. Asesi, saya setuju mengikuti asesmen dengan pemahaman bahwa informasi yang dikumpulkan hanya digunakan untuk pengembangan profesional dan hanya dapat diakses oleh orang tertentu saja. Bapak sudah paham? Bapak sudah siap dan Bapak sudah setuju atas ini semua? Kalau sudah setuju, ini ada format tanda tangan, silakan Bapak tanda tangan. Itu tanggalnya. Oke Pak, terima kasih Bapak Ilyas. Ini akan kami lakukan penindakan lanjutan. Nanti setelah ini silakan Bapak tunggu di ruang tunggu. Nanti setelah itu akan kami lanjutkan. Terima kasih Bapak Ilyas. Assalamualaikum. Assalamualaikum.